Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nopi Purnomo Skom Mkom, dosen tetap Teknologi Informasi Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Sistem Pakar, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 5. Dan adapun tujuan mata kuliah Sistem Pakar adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman dan kemampuan analitis terhadap konsep dan metode pengembangan sistem pakar, termasuk teknik representasi pengetahuan, mekanisme inferensi, serta logika pengambilan keputusan yang meniru secara berpikir pakar secara sistematis dan berbasis data. Gambaran mata kuliah Sistem Pakar. Mata kuliah ini membahas konsep dasar sistem pakar sebagai bagian dari kecerdasan buatan yang meniru pengambilan keputusan pakar, dengan fokus pada metode representasi, pengetahuan, dan teknik inferensi seperti forward chaining, backward chaining, certainty factor, dan teorema Bayes. Mahasiswa akan menganalisis cara kerja sistem pakar dalam berbagai bidang tanpa membangun sistem secara langsung. Adapun CPL, mata kuliah sistem pakar yang pertama, menunjukkan sikap ilmiah, kritis, dan bertanggung jawab dalam menganalisis sistem pakar sebagai bagian dari kecerdasan buatan. Yang kedua, menguasai konsep dasar komponen serta metode presentasi pengetahuan dan inferensi dalam sistem pakar. Yang ketiga, memahami berbagai pendekatan pengambilan keputusan berbasis sistem pakar seperti forward chaining, backward chaining, certainty factor, dan teorema Bayes. Yang keempat, mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan sistem pakar secara logis dan sistematis. Yang kelima, mampu menerapkan metode analisis sistem pakar dalam studi kasus secara tepat sesuai konteks permasalahan tanpa melakukan perancangan sistem. Adapun CPMK sistem pakar, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, karakteristik, dan komponen sistem pakar. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis berbagai metode representasi pengetahuan dalam sistem pakar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan teknik inferensi seperti forward chaining, backward chaining, certainty factor, dan teorema Bayes. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan metode analisis sistem pakar pada studi kasus sesuai dengan konteks permasalahan. Yang kelima, mahasiswa mampu menyampaikan hasil analisis sistem pakar secara logis, sistematis, dan komunikatif baik secara lisan maupun tertulis. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan, yang pertama yaitu metode ceramah interaktif. Saya menyampaikan materi secara sistematif terkait konsep dasar sistem pakar, arsitektur, representasi pengetahuan, dan metode inferensi, forward chaining, backward chaining, certainty factor, dan teorema Bayes, disertai contoh-contoh kasus yang nyata, di mana materi yang saya sampaikan menggunakan sumber rujukan dari buku, jurnal, ataupun artikel yang sudah saya cek kredibilitasnya terlebih dahulu untuk dijadikan sumber rujukan. Saya juga membuat slide presentatif dan interaktif selama menyampaikan materi, serta dalam penyampaian materi saya selalu memberikan pertanyaan kepada mahasiswa dan mahasiswa akan menjawab pertanyaan tersebut. Metode kedua itu diskusi dan tanya jawab. Mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan menganalisis studi kasus nyata seperti diagnosis penyakit atau deteksi kerusakan sistem guna memperdalam pemahaman tentang sistem pakar. Melalui diskusi, mahasiswa belajar mengidentifikasi masalah, menyusun fakta dan aturan, serta membangun alur logika resmi untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikatif. Metode ketiga yaitu problem based learning atau PBL. Saya akan memberikan studi kasus yang dikerjakan secara berkelompok untuk melatih mahasiswa menganalisis masalah melalui identifikasi, pengumpulan informasi, serta penerapan metode inferensi seperti forward chaining, backward chaining, certainty factor, dan teorema Bayes. Mahasiswa didorong berdiskusi, merumuskan solusi, mempresentasikan hasil, dan menerima umpan balik. Pendekatan ini efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, kolaboratif, serta pemahaman mendalam terhadap sistem pakar. Adapun platform yang saya gunakan dalam pembelajaran diantaranya itu menggunakan Zoom, Google Classroom, dan juga WhatsApp Group, di mana WhatsApp Group ini digunakan untuk diskusi terkait pembelajaran sistem pakar. Adapun yang terakhir yaitu asesmen atau penilaian mata kuliah. Di sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama itu kehadiran
dinilai 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Baiklah, mari kita saksikan micro teaching saya pada mata kuliah Sistem Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar perkuliahan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Baik adik-adik semua dan teman-teman semua, pada hari ini mata kuliah Sistem Pakar, ya, yang temanya Sistem Pakar Metode Teorema Bayes. Pada minggu sebelumnya sudah kita pelajari yaitu tentang metode CF, ya, forward chaining dan backward chaining. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan subtema kita yaitu tentang Sistem Pakar Metode Teorema Bayes, ya. Di sini adik-adik ada yang paham nggak apa itu yang namanya sistem pakar? Ya. Sistem pakar adalah proses pembentukan yang meniru pengambilan suatu keputusan dalam seorang pakar ahli dari suatu bidang. Oke, betul ya. Apa yang dibilang temannya si Putri? Ya, sistem pakar itu adalah suatu program komputer yang dapat meniru seorang pakar yang dapat kita gunakan untuk mengambil dalam suatu keputusan. Jadi nanti adik-adik semua dan teman-teman semua bisa membuatkan suatu sistem yang bisa menggantikan si pakarnya secara langsung. Ya, adik-adik tidak perlu lagi capek-capek ya konsultasi dengan dokter yang biayanya mahal, ya kan? Dengan dokter yang biaya mahal, dengan pakar biaya yang mahal, dengan melakukan konsultasi dengan biaya ratusan ribu, jutaan. Jadi dengan apa kegunaannya yang namanya sistem pakar ini? Sistem pakar ini bisa digunakan oleh masyarakat umum dan lain-lainnya, digunakan untuk mempermudah kita untuk berkonsultasi, ya, berkonsultasi tentang penyakit yang kita rasakan. Nah, terus apa kegunaannya lagi, Pak? Kegunaannya banyak ya. Bisa kalian gunakan nanti untuk membantu dokter, ya, membantu dokter di suatu rumah sakit, seandainya dokternya tidak berhalangan hadir, jadi asistennya bisa menggantikan bidan dan juga pakar-pakar lainnya, ya. Di bidang apa saja, Pak? Bidangnya nggak harus bidang kesehatan, bisa bidang pendidikan, bisa bidang pertanian, bisa bidang peternakan dan lain-lainnya, bisa kita gunakan untuk menggunakan dari sistem pakar ini. Oke. Metode pada hari ini kita menggunakan metode Teorema Bayes. Metode Teorema Bayes ini, ya, itu adalah metode yang bisa kita lakukan. Metode Teorema Bayes ini adalah metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan perhitungan probabilitas, ya. Jadi metode Teorema Bayes ini akan dicari yang namanya nanti probabilitas setiap penyakit dan gejalanya. Nah, jadi setiap gejala dan penyakitnya ada probabilitasnya. Ini sudah dijawab sama temannya tadi, bahwa sistem pakar itulah satu program ataupun satu sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait bidang cenderung spesifik. Nah, yang cenderung spesifik ini yang saya jelaskan tadi. Bisa kita pakarnya di bidang penyakit dalam, ya, penyakit THT, penyakit kebidanan, penyakit pertanian dan lain-lainnya, bisa kalian gunakan dengan menggunakan sistem pakar. Ya, ada beberapa contoh: dokter, psikolog, mekanik dan lain-lainnya, itu kalian bisa gunakan jadikan sebagai seorang pakar. Jadi nggak bisa kalau seandainya kalian mau buat sistem pakar, kalian buatkan mengada-ngada sendiri, itu nggak bisa. Kalian harus cari pakar yang terlebih dahulu.
Ya nggak bisa kalian buat sendiri tanpa ilmu dari seorang pakarnya. Kenapa? Karena kalau seandainya sistem ini sudah berjalan, tapi kalian tidak orang lain menggunakan tanpa keilmuan dari pakarnya, jadi sistem ini akan menimbulkan suatu masalah. Ya, seperti itu. Nih, metode yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu metode terima bias. Tadi sudah saya jelaskan, metode terima bias ini berhubungan yang namanya dengan probabilitas, ya, perbandingan nilai angka. Jadi, probabilitas setiap gejala dan setiap penyakit itu kita hitung, kita bandingkan nanti. Probabilitas ini dapatnya dari mana, Pak? Ini dapatnya nanti setelah kita mendapatkan data dari seorang pakar, sudah kita analisa dengan dokter dan pakarnya untuk menentukan probabilitasnya. Jadi semuanya nanti akan terhitung ya dengan menggunakan rumus sederhana yang digunakan untuk metode terima bias ini. Lanjut, ini beberapa rumus ya. Ini rumus metode terima bias ya. Rumus metode terima bias di mana ya ada PHE-nya, itu probabilitas hipotesis A diberikan eviden E, probabilitas eviden E jika hanya benar, probabilitas awal hipotesis ya, probabilitas eviden. Nanti akan saya buatkan dalam sebuah contoh studi kasus yang adik-adik semua bisa terjun langsung menerapkan secara langsung dari studi kasus yang Bapak jelaskan. Setelah studi kasus yang Bapak sampaikan nanti, itu di akhir pertemuan saya akan membuatkan beberapa kelompok kecil untuk adik-adik semua membuat studi kasus sendiri ya, per kelompok ya, untuk proyek dengan menggunakan terima bias ini ya. Nanti nilai proyek akhirnya Bapak akan ambil sesuai dengan studi kasus tugas per kelompoknya. Lanjut ya. Ini studi kasusnya. Ini contoh studi kasus yang Bapak mau jelaskan secara detail sama adik-adik semua dan teman semua. Bapak mengambil studi kasusnya itu tentang penyakit melanoma. Penyakit melanoma itu apa? Penyakit melanoma itu adalah penyakit seperti tumor ganas. Ya, tumor ganas pada kulit seperti apa namanya? Ada pigmen, ada seperti tai lalat yang semakin membesar, itu disebut yang namanya tumor ganas. Ya. Di sini saya membahas tentang penyakit melanoma. Pak, pakar dari penyakit melanoma ini apa? Nah, ada yang tahu nggak pakar dari penyakit melanoma? Ini membahas tentang penyakit kulit ya, penyakit kulit. Jadi pakarnya adalah dokter spesialis kulit. Jadi adik-adik semua, kalau seandainya adik-adik semua mencari objek penelitiannya tentang penyakit kulit, udah otomatis adik-adik cari pakarnya yang spesialis penyakit kulit. Kalau seandainya penyakit dalam, nanti adik-adik harus mengambil dokter sampai ke pakar itu penyakit dalam, gitu juga. Kalau tentang hidung, dokter THT dan lain-lainnya. Kalau tentang pertanian, kita menggunakan yang sarjana pertanian, magister pertanian dan lain-lainnya. Bisa kita gunakan untuk menjadi seorang pakar. Lanjut. Oke. Ini data jenis penyakit. Data jenis penyakit yang 4 ini itu saya ambil dari pakarnya secara langsung. Ya, ini penelitian Bapak pada S1 dulu, sarjana S1 tentang jenis penyakit, ya, tentang penyakit kulit melanoma. Ini Bapak ambil dari pakarnya secara langsung, ya. Ada kode penyakitnya dan juga ada tipe-tipe penyakitnya. Jadi tipe penyakit dari penyakit melanoma itu terdiri dari 4 jenis penyakit. Yang pertama, lentigo maligna melanoma, superficial fading melanoma, nodular melanoma, acral lentiginous melanoma. Oke, jadi adik-adik semua, yang harus kalian cari itu yang pertama itu data jenis penyakitnya dulu. Ya. Setelah dapat data jenis penyakitnya, baru kalian cari gejala dari penyakitnya. Nih, gejala dari penyakitnya ada sekitar 15 gejala dari 4 penyakit. Dari 15 gejala ini, ya, kita sudah kodekan untuk ke sistem informasinya nanti, untuk sistem pakarnya. Sudah kita kodekan G01 bercak datar, kehitaman, dan seterusnya. Ini didapat juga dari seorang pakar, nggak bisa kita kadang-kadang. Nah, jadi pergi ke dokter spesialis penyakit kulitnya, kalian wawancarai, bisa menggunakan kuesioner, bisa menggunakan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data ini. Ya,
Oke, jadi data ini kita gunakan untuk mengolah yang namanya metode terima bayar RI. Setelah data gejala didapat, apa yang harus kita cari lagi? Ya, kita harus menentukan nilai probabilitas dari penyakit dan gejala. Penyakit probabilitasnya berapa? Penyakit 1, penyakit 2, penyakit 3, penyakit 4. Itu probabilitasnya berapa? Penyakit 1, 2, 3, dan 4 gejalanya yang 15 tadi kita bandingkan. Ya, penyakit 1 gejalanya gejala 1 sampai 15 itu probabilitasnya berapa? Itu kita analisa dari data yang kita kita wawancarai secara langsung dengan pakarnya. Nggak bisa kita mengada-ngada ini ya. Kalau ini data probabilitasnya kalian mengada-ngada, nanti hasilnya juga mengada-ngada. Jadi sistem pakar yang kalian bangun itu tidak sesuai yang kita inginkan. Ya. Jadi kalau seandainya nanti orang penyakitnya P01, rupanya yang terdiagnosa P02, nanti kita salah kasih obat, otomatis nanti pasiennya yang bermasalah, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, malah mendapatkan penyakit yang lain. Seperti itu. Ya. Jadi intinya untuk sistem pakar ini, intinya itu adalah yang pertama, kalian harus mencari data yang terlebih dahulu. Ya. Jadi pakarnya gimana, Pak? Pakarnya itu kalian harus harus datang secara langsung ke pakarnya. Bersedia nggak orang itu untuk menjadikan pakar penelitian kalian? Kalau bersedia, baru kalian agendakan untuk melakukan wawancara, pengambilan data menggunakan kuesioner dan lainnya. Ya, seperti itu. Jadi nggak harus penyakit, bila bisa menggunakan objek penelitian lainnya. Oke, ini adalah beberapa perhitungan metode terima bias. Ya, metode terima bias yang sudah kita gunakan tadi dengan rumus yang sudah dipaparkan tadi, ini adalah studi kasus yang didapat dari pakarnya, pasien yang sebelumnya yang mengidap penyakit penyakit melanoma, kanker melanoma. Jadi di sini adalah gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien. Ya, ini studi kasus ini nggak Bapak kadang-kadang, studi kasus ini Bapak ambil dari dokternya secara langsung. Setelah studi kasus ini didapat dari pakarnya, barulah saya melakukan perhitungan. Perhitungannya itu dengan cara menghitung probabilitas dari penyakit dan probabilitas dari gejalanya. Jadi ada 4 perhitungannya, penyakit 1, penyakit 2, penyakit 3, dan penyakit 4. Itu kita hitung probabilitasnya. Sampai dia mendapatkan hasil persentasi seperti ini. 0,7696 0,769622. Berarti dia kalau kita presentasikan 76%. Atau kita bulatkan menjadi 77%. Itu adalah hasil probabilitas yang didapat sebesar itu 77% dengan penyakit 1 yaitu lentigo maligna melanoma. Jadi dari 4 penyakit itu kita hitung probabilitasnya, nanti dapatlah hasilnya setiap dari probabilitas penyakitnya. Nanti kita bandingkan mana yang mendapatkan hasil yang tertinggi, itu yang akan kita simpulkan bahwa dia terdiagnosa penyakit kanker melanoma jenis apa. Seperti itu. Pak, ini dapatnya dari mana, Pak? Ini dapatnya, probabilitas ini dapatnya dari tabel yang sudah kita sediakan dari awal. Ya. Jadi kita tabel sediakan dari awal sesuai dengan gejala yang dirasakan. Bukan harus kita masukkan ini semua, kita itu enggak. Kita sesuaikan dengan studi kasus yang ada. Ya. Kita hitung penyakit satunya, mendapatkan yaitu sekitar 77% ya. Mendapatkan hasil 77% atau 0,769622 ya. Selanjutnya penyakit P02 ya. Kita hitung lagi probabilitasnya dengan yang berbeda. Jadi probabilitas ini sesuai dengan penyakit dan gejalanya, nggak harus disamakan ini. Harus sesuai dengan penyakit dan gejalanya yang pada tabel tersebut. Jadi nanti jangan kalian samakan probabilitas ini sama dengan probabilitas yang lain. Itu dihitung nggak?
Itu harus disesuaikan dengan yang ada di tabel. Kalau salah-salah kalian melakukan probabilitas, itu akan bersalahan semua. Ya. Itu mendapat 17%. Ya. Selanjutnya untuk P03 itu mendapatkan hasilnya itu sekitar sebanyak itu 54%. Ya. Selanjutnya penyakit P04 yang sudah kita hitung itu mendapatkan hasilnya itu 0, ya, tidak mendapatkan hasil 1% pun tidak ada. Itu mendapatkan hasilnya itu 0,0%. Nih, ini adalah presentasi perhitungan yang Bapak simpulkan dari 4 penyakit tadi, ya, itu mendapatkan 4 hasil, ya, perhitungan probabilitas. Dari 4 yang ini kita lihat mana yang paling tinggi. Menurut adik-adik semua mana yang paling tinggi presentasinya? Itu lentigo maligna melanoma, itu penyakit pertama, itu 76,96%. Itu adalah penyakit presentasi yang tertinggi. Nah, setelah didapat presentasi yang tertinggi, barulah kita simpulkan bahwa jenis penyakit melanoma yang diderita itu adalah jenis penyakit lentigo maligna melanoma. Presentasi itu sekitar 76,96%. Jadi seperti itu. Jadi adik-adik semua nanti membuat suatu studi kasus baru itu sampai tahap ini aja. Gak usah sampai tahap perancangan sistem dan lainnya, gak usah. Jadi adik-adik semua yang penting itu harus mencari dulu objek penelitian apa yang cocok yang mau adik angkat, yang mudah dapat datanya. Ya. Oke. Sekarang Bapak tanya lagi, ya, boleh. Bapak tanya lagi. Kalau seandainya Bapak ambil objek penelitian tentang penyakit jagung, ya, pakarnya siapa? Ada yang tahu nggak? Coba katakan. Kalau tentang penyakit jagung, siapa pakarnya? Siapa? Ada yang tahu nggak? Penyakit jagung itu adalah pertanian, kan? Ada yang tahu nggak pakarnya penyakit jagung? Hah? Ya, Sarjana Pertanian. Seperti itu. Kalau seandainya berhubungan dengan penyakit, sesuaikan dengan spesifikasinya. Kalau dia berhubungan dengan penyakit kandungan, berarti dia boleh bidan, boleh dokter spesialis kandungan. Kalau kalian membuatkan sistem pakar tentang komputer, ya udah kalian cari yang sarjana komputer dan magister komputer dan juga doktor komputer, nah seterusnya. Seperti itu. Ya. Dari yang sudah Bapak sampaikan ini, ada enggak yang mau kalian tanyakan lagi, ya? Agar proyek yang mau kalian sampaikan nanti bisa terlaksana dengan baik, ya. Jangan nanti Bapak sudah ngasih proyek, cuma kalian tidak bisa menyelesaikan secara baik, ya, karena senior sebelumnya, ya, itu kebanyakan dia kebingungan di pakar. Dia asal buat objek penelitian aja, rupanya pakarnya nggak dapat. Ya, awalnya itu kita harus cari dulu pakarnya yang bisa kita dapat datanya apa. Itu yang kita cari dulu. Oh ini, ya udah kita cari yang cocok untuk penelitian ini, judulnya apa. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan berikutnya akan Bapak buatkan sebuah project, ya, secara berkelompok, boleh dibagi 3 ataupun 5 per kelompok. Nanti akan dibuatkan suatu project yang berhubungan dengan sistem pakar menggunakan metode teorema Bayes. Ya, nanti luarannya itu jurnal penelitian dan juga dilakukan presentasi ke depan. Ya, nanti dibuatkan juga PPT-nya dan juga jurnalnya yang akan kita publikasikan, yaitu minimal Sinta 6, ya, yang boleh kita publikasikan. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum untuk project? Ya boleh.
soal pengambilan data seperti apa ya, saya belum paham. Oke, bagus pertanyaannya ya. Kalau untuk pengambilan data ya, kalau untuk pengambilan data itu sudah saya sampaikan dari awal, itu sistem pengambilan datanya itu ya, kamu boleh kalian datang secara langsung dengan melakukan wawancara dengan pakarnya. Itu yang pertama. Kalau nggak bisa kalian melakukan dengan wawancara, boleh kalian melakukan dengan menggunakan kuesioner. Kalian sudah sediakan dulu wawancara ke sana, jangan kalian nanti sampai di sana kalian nggak tahu apa yang bertanyakan. Kalian harus persiapkan dulu kuesioner seperti apa dan juga pertanyaan yang akan kalian sodorkan yang bisa membantu penelitian kalian itu seperti apa. Nah, seperti itu. Ya, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan kita untuk pada hari ini, dan proyeknya ini adalah proyek akhir yang akan dikerjakan sampai UAS nanti ya. Jadi proyeknya laporan, setelah itu PPT untuk presentasikan dan outputnya ya. Bagi yang menyelesaikan outputnya, menyelesaikan sampai tahap publikasi jurnal minimal Sinta 6, itu akan Bapak kasih nilai A+ ya. Bagi yang tidak mendapatkan luaran jurnal Sinta ataupun yang ISN, itu maksimal nilainya itu B. Itu peraturan dari awal ya yang Bapak terapkan. Jadi untuk itu Bapak harapkan mulai dari sekarang dan minggu depan boleh kalian konsultasikan sama Bapak objek penelitiannya dan pakar apa dan lainnya, boleh kalian konsultasikan sama Bapak apa yang akan kalian kerjakan tahap berikutnya. Ya, mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini ya. Sebelum kita tutup, baiklah kita berdoa dulu menurut kita percaya kita masing-masing. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat diterima dan bermanfaat, dan berdoa mulai. Oke, sekian ya untuk pertemuan kita hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.